Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih setia bersama saya di channel Mantri Ngapa. Kali ini saya akan membahas kembali mengenai standar akreditasi. Terutama hari ini saya lebih ke melanjutkan ke bab 3, yaitu 3.8 mengenai rekam medik. Kita tahu bahwa rekam medik itu di 3.8 memang hanya ada satu kriteria dan dua elemen penilaian, tapi bisa dilihat ya, begitu banyak dokumen yang diminta ya. Pertama adalah SK penyelenggaraan atau pengelolaan rekam medik. Ya ini, ya kan, ini seperti ini ya. SK penyelenggaraan rekam medik ini konsiderannya begitu, bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan klinis yang berkualitas puskesmas perlu penulisan rekam medik yang sesuai standar. Bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan rekam medis yang sesuai standar perlu adanya pembatasan akses pada petugas maupun karya siswa. Hak akses mempertimbangkan terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi, tentuan keabsahan tiap pasien mempunyai satu rekam medik dan untuk identifikasi. Nah, ini saya kira ini mengingatnya seperti ini. Ini SK-nya ya. Menentukan semua pasien memperoleh pelayanan klinis di puskesmas mendapatkan nomor rekam medis, wajib ini ya. Harus masuk, ada pasien yang ada nomor rekam medisnya. Yang kedua adalah menentukan tenaga kesehatan yang memiliki akses terhadap isi rekam medis. Nah, ini. Sebagaimana terlampir, bagaimana tercantum dalam lampiran giliran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari melakukan evaluasi terhadap isi rekam medik secara periodik. Ini mengenai kelengkapan rekam medik ya. Kita lihat ini pengolahan rekam medis, akses rekam medis, kemudian isi rekam medis, kemudian ini disesuaikan dengan puskesmas masing-masing ya. Menurut saya begitu, sampai kepada pengkodean dan lain sebagainya. Ini jelaskan di sini ada namanya kelengkapan rekam medis, singkatan yang boleh dan tidak boleh, kemudian penulisan riwayat alergi pasien dan lain sebagainya. Kemudian kita ke EP2, di sini diminta mengenai SK akses rekam medik ya. Ini sama lah ya, itu penyelenggaraan rekam medik dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sebagai sampai pulang, dirujuk atau meninggal dunia, harus dilakukan sesuai dengan standar. Saya kira ini yang penting di diktumnya guys ya. Ini diktumnya. Satu, puskesmas wajib menyelenggarakan rekam medis yang berisi data informasi asuhan pasien. Yang kedua, menentukan semua pasien memperoleh layanan klinis mendapatkan rekam medis. Yang ketiga, menentukan tenaga kesehatan yang memiliki akses terhadap. Nah ini kira
Kemudian yang selanjutnya di sini yang diminta adalah mengenai SOP pelayanan rekam medik. Ini SOP-nya. Ini pertama, petugas menyimpan formulir dan nomor rekam medis yang diperlukan untuk pelayanan. Formulirnya seperti itu. Yang kedua, petugas menanyakan pada pasien datang apakah sudah pernah berobat atau belum. Ya, ini penting ya. Pelayanan kepada pasien meliputi bla bla ya, ini sama. Pelayanan kepada pasien lama meliputi ini setelah akhir pelayanan kita, petugas mencatat dan sebagainya di buku registrasi. Kemudian SOP yang berikutnya yang diminta di ini adalah SOP mengenai pengisian rekam medik. Pengisian rekam medik. Ini SOP mengenai pengisian rekam medik ya. Ya. Mengisi karena mendiagnosis penyakit, penulisan sebagainya, petugas menulis terapi dan sebagainya. SOP pengisian rekam medik. Terus yang diminta lagi di sini adalah mengenai SOP lain ya. SOP lain di sini banyak sekali SOP ya. Ada SOP klaim BPJS, pembiayaan pasien, pelayanan, penjaminan mutu. Ini SOP penjaminan mutu ya. Ini SOP penjaminan mutu ya. Petugas menerima berkas rekam medis, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan, petugas rekam medis mengisi daftar checklist, petugas mengembalikan berkas, petugas melakukan pencatatan pelaporan, petugas rekam medis melaporkan hasil penilaian kelengkapan dan tetapan isi rekam medis pada tim audit. Ya, ini mengenai kelengkapan rekam medis. Kemudian di EP, dan ini SOP-nya banyak ini guys ya. Ada SOP pengisian, ada pelepasan informasi, ada SOP peminjaman, ada SOP pengisian, ada SOP retensi, pemusnahan, dan SOP mengenai pengkodean. Ini saya kira puskesmas memiliki sendiri-sendiri ya, kode sendiri-sendiri. Kemudian di EP berikutnya yang diminta EP 2 yaitu mengenai telaah rekam medik ya. Nah, ini mengenai SOP telaah rekam medik itu pengamatan surveyor terhadap pengisian rekam medik lengkap atau tidak ya. Maka nanti pasti surveyor itu akan mensampling rekam medis, isinya dari mulai pengkajian awal sampai pasien pulang, bagaimana catatan CPPT-nya, bagaimana identifikasi pasien baik di pendaftaran, ruang tindakan, kemudian sama enggak, apakah berbeda pesannya. Ini diminta seperti itu, dan bahwa kita harus membuktikan bahwa ruang rekam medik kita itu adalah rahasia ya, bukti rahasiaan bahwa kita menjaga kerahasiaan rekam medik ya. Nah, saya kira itu guys yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Moga-moga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Yang jelas sekali lagi, akreditasi itu adalah mudah dan menyenangkan. Mudah dan menyenangkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di tema-tema berikutnya yang terkait dengan akreditasi. Ya, salam mandiri ngapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.